Udah siap, Kak? Siap. Oke deh, boleh langsung memperkenalkan diri sama ceritain sedikit tentang bisnisnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sedalers. Ketemu bersama saya, Ratu Eka BKJ. Saya di sini mau memperkenalkan diri kalau saya ini adalah CEO dan founder owner dari bisnis brand Eka BKJ. Eka BKJ merupakan kepanjangan dari Eka Bisnis Komunikasi Jaringan, di mana bisnis saya ini berdiri sejak tahun 2017. Saat itu saya masih semester 7 saat kuliah. Saya sudah mendirikan Eka BKJ ini. Eka BKJ bergerak di bidang digital development and branding. Jadi beberapa sektor yang kami geluti di bisnis ini adalah berkaitan dengan salah satunya website development. Jadi untuk sekarang yang sudah berjalan adalah website CMS, Content Management System, seperti WordPress, Blogger, Drupal, dan sejenisnya. Terus kami juga di bidang konten. Ada beberapa konten yang sudah berjalan, kami garap kayak kerjasama dengan klien seperti content writing, artikel SEO, copywriting, content review, skrip naskah untuk drama YouTube ataupun skrip naskah untuk narator. Selain itu juga kami juga menerima kayak konten-konten writing berbasis lainnya, misal kata untuk ini untuk kayak presentation dan lain sebagainya, kami juga bisa menerima untuk itu. Dan untuk bidang lainnya yang kita garap juga adalah berkaitan dengan SEO, Search Engine Optimization, adalah berkaitan dengan mengoptimasi sebuah situs di mesin pencari supaya bisa page one dan bisa mudah ditemukan. Nah, itu adalah bidang yang kami garap, termasuk juga berhubungan dengan advertising ya guys, karena ini ada sisi copywritingnya, karena copywriting itu berkaitan dengan bagaimana kita memikat seorang calon customer untuk dia yakin, untuk dia tertarik gitu, percaya akan awareness yang kita tawarkan dari sebuah brand maupun produk gitu. Nah, kita melayani dalam hal itu gitu. Jadi kayak bisnis saya ini tidak lepas tentunya bagaimana membranding sebuah produk, personal seseorang, bisnis seseorang gitu, supaya meyakinkan di mata pemirsa kayak gitu. Termasuk kayak menggarap Facebook Ads, Google Ads, terus Instagram Ads. Jadi kayak klien bisa menggunakan layanan kami untuk mempromosikan, membranding bisnisnya, ataupun bahkan juga nggak hanya untuk pebisnis sih, misal kata bekerja sama, misal kata politisi juga bisa bekerja sama dengan kami, misal ingin personalnya di branding, misalnya dengan di review, dengan konten placement, kayak dengan berita advertorial kayak gitu. Karena kami punya website, nanti konten itu bisa kami posting di website kami sebagai backlink ataupun sebagai konten placement atau konten sponsor seperti itu. Website kami diantaranya seperti penulisan ekbkj.com, ekbkj.com, newsika.com, ratuekbkj.com, ratuekbkj.my.id, subereka.com, ekbkj.website. Itu beberapa website dari kami. Alhamdulillah bisnis ini sudah berjalan sekitar 5 tahun lebih ya, 5 tahun lebih berarti stellar. Di mana awal mula itu saya awalnya mendirikan itu sendiri, kemudian ada tim teman yang dia gabung gitu. Jadi dia gabung dari mulai 2, terus kemudian naik 5, 3, sampai kemudian saya pernah punya tim sampai 20 orang gitu untuk mengerjakan brand ini. Tapi jujurly pernah di tahun 2020 akhir atau bisa terhitung masuk ke 2021 pas ini keras-kerasnya COVID itu, kami sempat mengalami tantangan besar di mana yang membuat terpaksa saya harus sementara memvakumkan tim saya atau anggota virtual saya untuk mulai ingin bangkit. Nah, alhamdulillahirabbil alaminnya, atas rahmat Allah saya dipertemukan dengan Stellar Woman ini, dan insya Allah semoga melalui jalan ini tuh
ini EKBKJ bisa bangkit lagi. Jujur memang EKBKJ ini belum berbentuk PT atau perseroan, masih dalam bentuk brand, tapi ke depan insya Allah saya pengen ini bisa upgrade menjadi perusahaan yang lebih benar-benar profesional. Dulu sebenarnya tahun 2018-2019 itu udah sempat pernah cari investor untuk mengajukan seperti itu ya, tapi karena dulu jalannya belum dapat informasi dari komunitas atau dari apa terkait bagaimana prosedur, misal kata membuat pitch deck, bisa kata pitching dan lain sebagainya, sehingga kayak waktu itu pas saya nyari investor itu belum dapat, sehingga 2 kali gagal di 2018-2019. Terus kemudian saya sempat berpikir apa bikin CV atau PT perosoran dulu, tapi saya pikir-pikir nanti daripada ribet gitu harus di-upgrade lagi, pengennya sih langsung ke PT perseroan kayak gitu, tapi berhubung karena ya syaratnya nggak semudah itu gitu, terus ada syarat minimal aset dan lain sebagainya, sehingga ini saya proses untuk mengusahakan untuk kesana. Nah, melalui Stellar Women ini saya berharap, karena di sini itu adalah women support women, terus juga berkaitan dengan bisnis women ini entrepreneur, dan juga banyak link ataupun relasi untuk bagaimana prosedural mencari ataupun bekerja sama dengan investor yang sesuai dengan prosedur, yang supaya benar-benar bisa membuka jalan dan menarik hati investor dan lain sebagainya. Saya harap semoga ke depan ini bisnis saya bisa bangkit dan bisa lebih upgrade gitu, karena mimpi saya, bismillahirrahmanirrahim, saya serius di bidang cyberpreneur ini, yaitu di bidang digital development and branding dan media ini. Saya sangat terinspirasi untuk menjadi technopreneur seperti Mark Zuckerberg misalnya, seperti Larry Page, Google. Untuk tokoh-tokoh internasional itu adalah tokoh yang paling saya idolakan gitu. Kalau tokoh untuk di Indonesia sendiri yang saya idolakan technopreneur misalnya seperti kayak ini Ahmad Zaki, Bukalapak, seperti itu. Jadi saya sangat berharap untuk bisa ke depan bisa maju dan insya Allah dengan rahmat Allah, bismillah, semoga bisa memberikan manfaat, bisa maslahat, dan tentunya menginspirasi seperti itu. Walaupun EKBKJ hingga saat ini alhamdulillah sudah sampai 5 tahun ini, tentunya tidak mudah sampai sini. Ada banyak proses lika-liku yang kalau saya ceritakan di sini mungkin waktunya terlalu panjang gitu ya Stellar. Kapan-kapan kita mungkin bisa ngobrol bareng lagi gitu, sharing yang lebih intens gitu, yang lebih personal gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Stellar. Oke, mungkin aku boleh nggak ya Kak, aku tanyain sedikit lagi tentang Future Leaders Lab. Mungkin karena Kakak sendiri pengen menjadi salah satu pionir dalam bidang teknologi, apakah itu kayak satu hal yang menginspirasi Kakak buat join Future Leaders Lab? Karena kan Future Leaders Lab kan fokus ke digital transformation kan. Jadi apakah itu kayak alasan kenapa Kakak decide untuk ikut Future Leaders Lab? Iya bener banget Kak. Jadi saya memang awal mulai itu tuh kenal Stellar Women, awalnya itu nggak sengaja. Itu tuh waktu itu dari mana ya, kalau nggak salah itu ada di email, kalau nggak salah, entah promosi masuk ke email atau apa, tiba-tiba kan di situ tuh ada kaitannya kayak bisnis gitu yang waktu itu di Future Leadership itu tuh ada yang competition bisnis itu loh Kak. Nah itu yang awal mula saya tertarik, competition bisnis itu. Nah wah, saya pikir ini kayaknya menarik nih komunitas. Tapi awalnya jujur saya awalnya itu kayak pesimis, karena ini kok komunitasnya women semua ya, perempuan semua gitu. Karena mohon maaf, bukannya saya ini ya menjustifikasi, enggak, tapi beberapa tahun pengalaman saya yang sebelumnya, komunitas
yang khusus biasanya hanya perempuan saja itu biasanya materinya itu cenderung kayak dikasih basic gitu loh Kak. Jadi sehingga saya kayak nggak terlalu tertarik. Berbeda dengan kayak komunitas yang di situ campur antara laki-laki dan perempuan itu biasanya materinya lebih advance. Nah awalnya saya tuh kayak ragu, ini benar nggak ya, jangan-jangan basic lagi gitu. Nah setelah saya coba itu Future Leadership Lab itu tuh amazing banget, saya benar-benar kaget dan ini benar-benar sesuatu hal yang alhamdulillahirobbilalamin yang surprise buat saya. Kenapa? Karena saya baru menemukan sebuah komunitas khusus perempuan yang value-nya, yang insight-nya itu tuh benar-benar bener daging banget gitu. Kenapa? Karena dulu-dulu itu kalau saya ikut komunitas itu selalu milih yang kayak campur laki-laki perempuan itu karena materinya biasanya dibikin lebih advance. Yang perempuan tuh kayak dianggap materinya ya basic-basic aja, yang kayak ya awal-awal memulai gitu. Sedangkan di Stellar Woman itu beda. Pas saya pertama mengikuti itu Future Leadership Lab itu tuh yang saya di situ kagum tuh materi-materinya yang kayak di situ membahas tentang teknologi juga, terus membahas tentang apa waktu itu ya, influencer YouTube juga, terus membahas tentang yang waktu itu co-founder atau kalau nggak salah CEO siapa ya namanya, lupa Mbak siapa itu, yang dia membahas terkait tentang teknologi, kaitannya dengan teknologi dan digital, terus juga apa ya, kurang lebih kayak ada hubungannya juga dengan ini, dengan dari awal membangun bisnis sampai menumbuhkan bisnisnya gitu ya. Iya, itu juga membangun bisnis juga, sama ada yang saya tertarik banget itu, saya agak lupa apa ya waktu itu materinya, kayak tentang teknologi, membahas tentang produk-produk teknologi yang masa kini gitu loh, yang waktu itu saya benar-benar wah ini keren banget gitu. Terus yang bikin saya tertarik lagi itu di situ ada proses untuk pitchingnya, untuk mentoring saat pitchingnya, saat gimana presentasi sebuah bisnis, sebuah brand ke mentor, untuk pitching. Terus itu tuh saya sangat tertarik banget. Terus materi-materi tentang investment juga, bagaimana untuk ini apa namanya, untuk mengupgrade sebuah bisnis, digital transformation-nya ini, terus untuk kerjasama dengan investor bagaimana dan lain sebagainya. Terus ada kayak proses pengiriman pitch deck, pitching dan lain sebagainya. Terus ada materi tentang apa lagi ya kemarin tuh, materi tentang apa ya, lupa. Yang jelas materi-materi terkait tentang teknologi dan digital transformation, terus terkait konten, ada influencer juga waktu itu, yang itu menurut saya benar-benar keren, benar-benar bagus. Apalagi yang bikin menarik itu waktu itu ada Mbak siapa, saya lupa, dia itu tuh co-founder perusahaan teknologi apa gitu loh. Saya apa ya lupa. Dia CEO atau CEO dan co-founder perusahaan teknologi, saya agak lupa. Nah itu yang saya tertarik banget itu. Terus yang kedua sama yang proses itu Kak, yang pitching, yang di situ ada proses mentoring itu, bagaimana mempresentasikan ke investor. Nah itu tuh kayak tahapan-tahapan itu tuh menurut saya penting banget gitu untuk diketahui, supaya gimana jalannya nanti untuk dapat investor itu sesuai dengan prosedural kayak gitu. Oke deh, mungkin untuk menutup kayak advice sedikit, mungkin dua kalimat untuk teman-teman entrepreneur yang lain, mungkin untuk diajak ikut Stella. Satu kalimat Kak ya berarti? Iya, mungkin 1-2 kalimat lah. Untuk penutupan Stellar semuanya, jadi kalian nggak bakal nyesel kalau ikut Stellar Woman ini, karena menurut saya
woman harus support woman. Jadi perempuan harus jangan saling menjatuhkan perempuan, tapi perempuan harus bisa menunjukkan bahwasanya kita adalah support system yang baik, kita bisa maju bareng, kita bisa menjadi pemimpin yang hebat, yang bertanggung jawab, yang menginspirasi, dan perempuan juga pasti bisa menjadi CEO, menjadi founder, menjadi technopreneur yang hebat, layaknya kayak Mark Zuckerberg. Dan disinilah, di Stellar Woman inilah insya Allah akan menjadi jalan kita untuk hebat bersama, maju bersama, dan mencapai mimpi bersama, tentunya yang bisa memberikan solusi untuk masyarakat, yang bisa memberikan solusi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang, seperti itu. Terima kasih Stellar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.